Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita berkumpul untuk melaksanakan ibadah. Namun sebelum kita mendirikan tarawih dan witir, mari kita dengarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. InsyaAllah malam ini kita akan mendengarkan firman Allah pada surah Al-Kautsar. Mari sama-sama anak-anak kita baca Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Alhamdulillah. Ayat ini dulu turun gara-gara anak dari Rasulullah itu meninggal dunia yang bernama Abdullah, di mana anak-anak Rasulullah itu keseluruhan ada berapa anak Nabi? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Berapa laki-laki? 3 laki-laki. Kan itu dia. Jadi berapa anak-anak Nabi? 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak yang pertama laki-laki meninggal, kedua meninggal, yang ketiga juga meninggal. Apa kata orang kafir? Muhammad itu telah abatar, telah terputus garis keturunannya. Jadi Rasulullah itu merasa iba hatinya karena tidak ada anaknya yang laki-laki yang panjang umurnya. Justru yang panjang umur anak Rasulullah itu adalah yang perempuan. Dan yang paling panjang umurnya adalah Fatimah. Dari Fatimah lah baru muncul cucu-cucu Rasulullah, Hasan dan Husain dan juga saudara-saudaranya. Nah, untuk menghibur hati Rasulullah ini Allah turunkan surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Jadi berapa banyakkah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Sangat banyak, tiada terhingga. Dan termasuklah nikmat yang diterima Nabi Muhammad itu adalah kelak di negeri akhirat. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Saat aku sedang berjalan di surga, aku melihat sebuah sungai yang kedua tepinya adalah kubah-kubah mutiara. Aku bertanya, apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Al-Kautsar yang telah diberikan Tuhanmu kepadamu. Airnya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu. Jadi Al-Kautsar itu adalah air di surga yang diperuntukkan khusus kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis lain disebutkan Al-Kautsar adalah sebuah sungai di surga, kedua tepinya dari emas dan jalannya di atas mutiara dan yakut. Tanahnya lebih wangi dari kasturi dan airnya lebih manis dari madu serta lebih putih dari salju. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Jadi Al-Kautsar ini pinggirannya ini terbuat dari emas, ada kubah-kubah emas di pinggirnya. Kalau ingin dapat emas, tapi dengan cara harus beramal ibadah di dunia, nanti di surga atau nanti di akhirat kita akan berlimpah emas. Kalau di dunia ini kan cari emas itu sulit, sangat sulit. Berangkat ke Batam Gadis, bawa tulang,
harus ke tengah kan. Kalau bangunan lain bahaya, bisa hanyut kan. Didulang, digoreng, seperti itu digoreng. Paling dapat tadi apa? Paling banyak 1 gram, paling banyak. Atau mengambil emas di pegunungan, berangkat ke Huda Baru, masuk lubang kan, sudah maman jarum majumur dopeni 3 meter 200 meter, rodan longsor, mati dalam lubang, tertimbun risiko. Adakah cara yang lebih mudah mendapatkan emas? Ada. Caranya bagaimana? Perbanyak amal ibadah. Nanti di akhirat minum kita pakai gelas-gelas dari surga, makannya pakai piring-piringnya dari surga. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, nikmat yang Allah gambarkan dari Al-Kautsar. Namun apa kata Rasulullah? Ada orang-orang yang terhalang dari telaga Al-Kautsar. Aku akan berdiri menunggu di telagaku untuk melihat siapa dari umatku yang datang kepadaku. Lalu akan ada orang-orang yang dihalangi darinya. Maka aku berkata, ya Rabb, mereka adalah umatku. Lalu Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang mereka berbuat setelahmu, mereka berpaling dari ajaranmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6587 dan hadis riwayat Muslim. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, umat Muhammad itu kumpul untuk minum di telaga Al-Kautsar. Tapi ada yang diusir, tak boleh ikut minum. Walaupun bercahaya wajahnya, bercahaya tangan dan kakinya, karena rajinnya mereka sholat, rajin mereka beribadah, tapi diusir oleh Allah. Lalu Nabi Muhammad mau bilang, ya Tuhan, bukankah itu adalah umatku? Ternyata Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi syafaat, karena setelah Nabi Muhammad wafat, banyak di antara ajarannya itu yang kita tukar-tukari, yang kita akal-akali, yang diada-adakan. Makanya banyak umat Muhammad di akhir zaman yang mengangkat Nabi palsu. Nabi palsu, ada pelatih badminton Ahmad Musodik, kan? Dia dapat wahyu di puncak Raya Bogor, lalu menjadi Nabi dan Rasul. Banyak yang mengikutinya. Ada lagi antara di daerah Madura, namanya Tukimin, kan? Dia buat agama Jawa Sunda, mengaku Nabi. Banyak lagi yang ikut, banyak pengikutnya. Ada lagi karena sudah tren orang mengaku Nabi, ada lagi seorang perempuan tomboy, udah banyak mengaku Nabi, bagus aku mengaku malaikat katanya. Dia pun mengaku malaikat Jibril, namanya dia Eden. Jadi semuanya ditangkap polisi. Nabi ditangkap polisi, Nabi palsu. Malaikat juga ditangkap polisi, dan dia Eden ngumpul di penjara. Rupanya wahyu itu disampaikan dia Eden ke Nabi palsu ini di penjara semuanya, kan? Itulah kehidupan umat manusia. Kan wajar itu diusir Allah dari telaga Al-Kautsar karena mereka mengada-ngada. Kalau kita di Mandailing ini ada juga Nabi palsu, banyak. Ada 2 paling tidak Nabi palsu yang sering kita akui ajaran. Yang pertama Nabi Asyur. Itu pun Nabi palsu itu. Menurut Nabi Asyur, kan dia kan? Bukan menurut Nabi Muhammad. Masuk di dalam menurut Nabi Asyur. Semua menurut Nabi Muhammad ni baginda mahalik dengan di menurut Nabi Asyur ni. Kan lebih hebat Nabi Asyur daripada Nabi Muhammad. Itulah orang mendidik Nabinya. Nabi orang mendidik, Nabi palsu. Yang kedua apa lagi? Nabi Noto. Wah, itu pun Nabi itu kan. Menurut Nabi Noto semua orang sembahyang ini. Rohoina menurut Nabi Muhammad semua orang mustahil. Tidak apa, dengan dia menurut Nabi Noto yang martanding antara Nabi Muhammad dengan Nabi Noto dan Nabi Yasin. Itulah Nabinya orang mendidik kan. Ada juga Nabi orang mendidik, tapi agak kita jauhi karena tidak suka kita. Siapa nama Nabi itu? Nabi Ringon. Kalau itu memang tak suka kita kan. Nabi Ringon sudahlah, baru kotor jorok lagi kan. Biring kan, Nabi Ringon. Jadi 2 ini tidak patut kita
kita pertahankan Nabi Yusuf, Nabi Nuh dalam ibadah, kita harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, harus menurut sunnah. Karena kelak di akhirat akan Allah usir orang-orang yang mengada-ada, yang membuat-buat dakwah, yang melakukan bid'ah dalam agama ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya para ulama fikih membuat rumusan, setiap urusan ibadah yang harus kita cari adalah dalilnya. Al-aslu fil ibadati at-tauqid. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang kecuali ada dalil yang membolehkannya. Abu Sumur dia bila dulu Bapak sekalian, waktu sekolah pun Bapak belajar kaidah fikih, usul fikih, kan? Belajar qawaidul fiqhiyah, bahwa urusan ibadah yang dicari adalah dalilnya, di luar ibadah yang ditanya adalah larangan. Solat itu ibadah, apa dalilnya? Ada dalilnya. Solat tarawih, solat witir. Sebelum subuh, kenapa kau solat 2 rakaat? Ada dalilnya. Namanya solat sunat fajar yang lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Habis solat subuh, kenapa Bapak Ibu sekalian solat? Tak ada dalilnya. Tapi ada orang solat habis solat subuh, itu bukan habis solat subuh. Ikut dia solat subuh berjamaah, lalu dia membaca Al-Quran, iktikaf sampai matahari terbit kira-kira tengah 7, baru dia solat sunat 2 rakaat, namanya solat sunat subuh. Musuh dia bila jadi pun bahwa ini solat sunat awal duha, maka Allah berikan pahala baginya semisal pahala haji dan umroh yang berterima. Tapi dia solat berjamaah subuh, tidak pulang sampai tengah 7, baru dia solat sunat 2 rakaat, namanya solat sunat subuh atau awal duha, bukan solat sunat setelah subuh. Baginya pahala seperti pahala haji dan umrah. Jadi ibadah itu yang ditanya adalah dalilnya. Apa dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, bagus, tidak usah kita kerjakan. Kenapa? Karena kelak di surga orang-orang yang mengada-ada dalam urusan agama ini akan diusir oleh Allah di telaga Al-Kautsar. Gimana mau masuk surga? Tapi di luar ibadah, dalam berpakaian bebas boleh, yang penting larangannya, jangan tanya dalilnya. Apa dalilnya Pak Ustaz pakai sorban? Ya mana ada dalilnya? Karena ini bukan ibadah, yang ditanya itu larangannya. Kenapa bapak-bapak dilarang pakai sorban? Ya karena belum haji mungkin tidak pas, kan ada larangan. Ibu-ibu juga sama. Apa dalilnya pakai baju hitam ke tempat orang meninggal? Mana ada dalil? Yang dicari itu larangannya. Siapa yang melarang pakai baju itu? Suamiku. Maka jangan pakai lagi, suamiku sudah melarang. Jadi kalau ibadah yang ditanya dalilnya, kalau di luar ibadah yang ditanya larangannya. Misal makan, acara makan-makan di rumah, jangan tanya dalilnya, nggak ada dalilnya, yang ditanya itu larangannya. Bolehkah kita makan-makan di rumah bersama jiran tetangga? Boleh. Tola di nak mangan-mangan ke raun-raun, ke misalnya Natal Lucy bol ka raun-raun mangan-mangan tola tengai patola cakup kuning ngaru ngepek kuna lapo keme. Ada yang melarang, kita ada. Kalau dipaksakan jadi bahaya kan? Bolehkah misalnya apa lagi? Minum es atau makan yang kemasan? Boleh, karena makan minuman itu di luar ibadah. Tapi ada yang melarang, ya jangan dimakan kalau sudah ada yang melarang. Kenapa ada yang melarang? Ya ibu makan tanpa dibayar, ya kena larang, kan ada larangan. Jadi makan, minum, jalan-jalan, kemana lagi? Rekreasi itu di luar ibadah. Pakaian, bolehkah laki-laki pakai kain sarung? Boleh. Pakai celana panjang? Boleh. Pakai gamis, pakai jubah? Boleh. Jangan tanya dalil, itu di luar ibadah. Tapi kalau urusan sholat, kenapa Bapak Ibu sekalian sholat? Tanya dalilnya, cari dasarnya.
Kenapa Bapak Ibu sekalian baca zikir doa-doa itu? Cari dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya jangan diamalkan. Kelak di akhirat Allah akan mengusir orang-orang yang mengada-ada dalam urusan agama ini dari telaga Al-Kautsar. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Firman Allah ini pada surah Al-Kautsar 3 ayat ini ringkas, tapi ini dalam maknanya sehingga kita akan menjadi pengikut sunnah sampai kelak di surga akan bertemu dengan Rasulullah yang tercinta. Kalau kita mempertahankan sunnahnya, wajar kita dibela oleh beliau di hadapan Allah dan disyafaatkan oleh Rasulullah karena kita telah berjuang dalam hidup di dunia mengamalkan tuntunan dan akhlaknya. Akhirnya mari kita sunat.